Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam ini kita sambung kuliah kitab Al-Hikam di muka surah 5 di atas Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ulangi daripada situ. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sayyid Syekh Ahmad Al-Badawi, ia salah seorang waliullah radhiyallahu anhu, berkata, perjalanan kami berdasarkan atau bersendikan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam kesufian itu sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya perkara yang dimiliki ialah mestilah benar dan jujur. Benar pada perkataan, pada perbuatan, pada i'tiqad. Maksud benar pada perkataan, di antaranya kita berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Kalau kita sudah berkata begitu, maka selayaknya kita tidak meninggalkan menyembah Allah. Benar pada perbuatan, setiap perkara yang dibuat dalam hal ibadah, ia berdasarkan cara atau kaifiat sunnah Rasulullah SAW. Cara beriktikad pun begitu. Iktikad yang benar dan pasti, bukan diagak-agak. Bukan seperti kita dalam iman kita masih terikut-ikutan. Iman kita masih banyak taklid. Maksud iman kita masih banyak taklid dalam hal ihwal keimanan kita dalam sesuatu perkara masih belum mampu berdalil dengan dalil yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Akhirnya kita diikut saja. Kemudian yang kedua, bersih hati. Maksud bersih hati daripada penyakit hati, bukan penyakit hati itu bengkak, bukan. Penyakit hati seperti di hati ada sifat ujub, merasa kagum kepada diri sendiri, takabur, diri merasa besar, merasa hebat,
sama ada dengan manusia atau dengan Allah. Kalau seseorang pada dirinya sudah merasa besar, dianggap orang lain itu kecil saja dan boleh menghina, kena dibuang semua itu. Penyakit hati juga sifat riya. Riya yaitu menunjuk-nunjuk ketika beramal di hadapan orang supaya orang menganggap bahwa ia adalah orang ahli ibadah. Tak ada orang, tak ada ibadah pun, ada orang rajin. Riya. Penyakit hati juga sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah ialah memperdengarkan ibadah kita, kebaikan kita pada orang. Malam tadi aku qiyamul lail, bangun pukul 3 sampai pukul 5. Akhirnya ngantuk aku. Jumpa lagi orang cerita, malam tadi ada qiyamul lail. Orang tu tak nampak dia buat. Kalau nampak ni riya. Kalau orang tu tak nampak tapi memperdengarkan kepada orang ibadah kita, kebaikan kita, itu disebut sum'ah. Asal kata sami'a, mendengar. Sum'ah, memperdengarkan. Kemudian penyakit hati lagi ada hasad. Hasad, dengki kepada kebaikan yang ada pada orang. Tak senang hati orang lain rajin ibadah pun dia tak senang. Orang lain kaya, dia tak senang. Orang lain bahagia, dia tak senang. Lalu timbul di hatinya supaya kesenangan, kebahagiaan itu hilang. Kalau boleh pindah padanya, maka berusahalah dia untuk merusakkan itu. Itu namanya hasad. Kemudian ada lagi hiqad. Hiqadun artinya dendam. Tak henti-henti dendam. Walaupun orang itu dah minta maaf, tapi dia tetap masih dendam. Tidak ada di hatinya sifat lapang dada, tasamuh, tidak ada. Aku takkan maafkan sampai mati. Sampai bila-bila aku ingat dendam. Itu penyakit hati. Buruk semuanya itu. Buruk semuanya. Kemudian penyakit hati lagi ihtiqar. Ihtiqar artinya menganggap orang lain hina. Dia saja yang mulia. Menganggap orang lain kecil, hina baginya. Tengok pakaiannya, padahal bukan tak mampu beli pakaian, tapi orang itu sederhana, dianggapnya hina baginya orang itu. Padahal semua di sisi Allah. Yang Allah pandang itu adalah hati. Maka itu penyakit hati ini kena dibuang. Bagi Syekh Ahmad Al-Badawi, dia berkata, perjalanan kami
Berdasarkan yang kedua, bersih hati daripada sifat-sifat itu dah tak ada. Dah tak ada. Ada orang nak berbuat baik, buat. Ada orang ibadah, buat. Apa saja yang dilihat, yang dilalui, tidak pernah terdetik di hatinya untuk dengki, iri, hasad dan lain sebagainya. Hebat. Hati itu bersih. Yang kita pula lain tersinggung sikit, cepat marah. Apalagi penyakit hati ghadab. Ghadab artinya sifat pemarah. Ghadab itu penyakit-penyakit yang ada di hati. Maka semua itu kami telah membersihkannya. Yang kita ini dah bersih belum? Yang tadi itu kalau tak semua, salah satunya masih ada tak? Bawahin. Ada. Hubbud dunya. Penyakit hati berikutnya hubbud dunya. Cintakan dunia yang amat sangat, sehingga tak peduli halal haram, rasuah ataupun apa saja, yang penting dapat dunia. Itu kan hati mengikut hawa nafsu. Sedangkan Allah berfirman dalam haditsul qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, la yashba'u batnuka illa biturab. Tidak akan kenyang perutmu dengan dunia itu sebanyak manapun, melainkan kamu telah mati. Dimasuki tanah barulah rasa kenyang, tak kenyang, banyak tak banyak kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru tahu. Yang punya syarikat besar-besar kalau boleh makin besar lagi. Betul? Takkan kenyang. Takkan kenyang. Punya perusahaan untung tu dah banyak, sehingga orang lain pun dihalang, mau dia saja monopoli namanya, pada untung dah banyak. Takkan kenyang. Padahal kalau dia makan tak habis harta itu. Tak habis harta itu. Kalau satu hari makan 1.000 ringgit pun tak habis. Sebab duitnya ratusan juta. Miliar, bilion ada padanya. Kalau setakat satu hari 1.000 makan, tak ada apa-apa. Kalau duitnya sampai begitu, tapi masih tak kenyang, masih mau lagi, sekalipun umur dah tua. Maka itu dia dah tua, lantik orang lain, lantik orang lain supaya terus berjalan. Yang bukan tak boleh dunia, bukan. Allah tidak melarang untuk mendapat dunia, tidak. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manusia, jangan kamu lupa bagianmu daripada dunia, ambil. Tapi yang salah itu adalah hubbud dunia, sangat cinta kepada dunia sehingga timbul tamak, rakus, tak kira halal haram,
lalu tinggalkan ibadah kepada Allah, tinggalkan perintah-perintah Allah, suruh zakat tak buat, suruh sedekah kedukun. Yang akhirnya yang nyumbang ke masjid hanya orang-orang biasa-biasa saja. Orang yang kaya tu tak ada nyumbang pun. Mungkin ada tak? Ada. Mungkin ada. Sampai berdirinya Masjid Surau hanya jemaah-jemaah biasa aja yang berusaha. Ada orang kaya? Ada. Ada bagi? Tak ada. Mungkin ada, tapi bukan di tempat ini, bukan. Di mana-mana. Di mana-mana. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang begitu. Yang kaya, ingat itu adalah karuniaan Allah yang kita dapat hanya sepinggan pagi, sepinggan malam. Yang bakinya gunakan, manfaatkan untuk agama Allah. Simpanlah oleh kita untuk bekalan kita di akhirat. Yang ketiga, menepati janji-janji dengan Allah. Khususnya apa janji dengan Allah? Mengaku Allah itu sebagai Tuhan yang wajib disembah, itu janji. Di alam ruh lagi ketika Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini wahai ruh Tuhan yang mencipta kalian? Ruh menjawab, qalu bala. Mereka menjawab, ya. Tapi apabila roh itu sudah ditiupkan kepada umbun-umbun, lalu bergeraklah dalam perut, lahir ke alam dunia, di mana bersama roh itu ada nafsu, ada akal, ada jasad. Akhirnya nafsu menguasai segala-galanya, lalu lupa janji itu. Janji sama ada dengan Allah atau dengan sesama manusia. Di mana dalam surah Al-Mu'minun, di antara ciri syarat nak dapatkan surga Firdaus ialah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara ciri atau syarat masuk surga Firdaus ialah orang-orang hum mereka li amanatihim, kepada amanah-amanah yang Allah telah titipkan, telah berikan kepada mereka, wa ahdihim, dan akan janji-janji mereka sama ada dengan Allah dan dengan manusia, ra'un, mereka menjaga dan memeliharanya. Apa amanah daripada Allah? Diri sendiri ini kan amanah. Baginda Rasul sendiri mendoa, Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ya Allah, berpagi-pagi ini, kata baginda Rasul, aku berikrar, aku mengaku, la amliku li nafsi darran, aku tidak memiliki atas diriku ini untuk kerusakan, wala naf'an, dan juga tidak memiliki untuk memberi manfaat, memberi madarat, memberi manfaat, kita tidak memiliki, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah pada kita. Wala mautan wala hayatan, dan aku juga ya Allah, kata baginda Rasul,
tidak memiliki sama ada untuk hidup atau untuk mati hari ini. Kalau Allah nak hidupkan, hiduplah. Kalau Allah nak matikan, mati maksudnya. Betul? Betul tak? Tapi kita rasanya memiliki kehidupan sampai besok, sampai lusa. Akhirnya hilang perasaan untuk mati. Dari pagi sampai petang berapa kali ingat mati, atau ada ingat mati tak? Termasuk Abdullah Qurtubi juga tak ingat mati. Disebabkan ingat mati, maka itu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratil maut. Sebab ingat mati itu. Tapi kita kan doa itu dah tak ada kadang-kadang. Mereka tak ingat kematian itu. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Banyakkan oleh kalian, aktsiru, perbanyakkan, kasir, min dzikri, daripada mengingati, hadhimil ladzat, yang boleh memusnahkan segala kenikmatan ini. Kalau sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, ay al-maut, mati. Mati musnah segala-galanya. Kasih sayang musnah, dah tak ada. Bila mati dah tak ada lagi lah kasih sayang. Walaupun yang hidup masih sayang sampai menangis-nangis, terisak-isak, yang mati tak ada. Dia sedang suka di rumah tangganya ataupun dalam apa saja, datang mati, habis semua. Paling-paling orang menyayangkan sayang ya, dia sedang naik maju, dia mati. Paling-paling orang saja mengatakan sayang. Tapi dia bila mati dah lupa lagi semua itu. Dah musnah, dah rusak, habislah. Apalagi yang dikatakan amanah, walladzina hum li amanatihim. Amanah itu diantaranya, selain daripada diri sendiri, al-iman wal Islam, itu juga amanah daripada Allah. Allah telah letakkan di hati kita iman, percaya kepada Allah. Jaga, sebab tak semua orang Allah beri. Betul? Semua orang tak diberi iman oleh Allah. Semua tak. Yang kafir tetap kafir walaupun mendengar. Maka iman itu adalah amanah daripada Allah. Islam juga, yakni agama, syariat itu, ad-din itu. Ad-din, ada orang sebut ad-din, agama. Wasyar'u wasyari'atu wal millatu. Ada yang mengatakan ad-din, agama. Ada yang mengatakan syara', ada yang mengatakan syariat, ada yang mengatakan millah. Semua itu adalah satu, sama maksudnya. Sama. Apa itu dia syariat atau agama? Syariat atau agama, kullu ma syara'ahu Allah ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
apa saja Allah yang kurniakan, yang berikan kepada nabinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perintah atau larangan dan lain sebagainya, itu adalah syariat. Maka itu dalam Islam ada syariat Islam, pelaturan, hukum Islam, amanah. Wal Qur'anu amanatun, Quran juga amanah. Quran amanah. Allah sebut inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa hamalaha al-insan wa kana al-insanu zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada langit dan juga bumi, juga gunung-gunung, wal jibal fa abaina ay yahmilnaha. Langit, bumi, gunung, dia tidak mau menerima amanah itu. Wa hamalaha al-insan, dan Al-Quran agama, lalu manusia memikulnya, mengambilnya. Wa kana al-insanu zaluman jahula, tapi manusia itu pada sifatnya yang diberi amanah itu zaluman, dia telah zalim, telah mengabaikan amanah itu, jahulan, lagi bodoh, kata Allah. Padahal di dalam Al-Quran itulah keselamatan, dalam agama itulah kesejahteraan, tapi manusia abaikan. Turunkan hukum daripada Allah untuk kesejahteraan manusia, tapi manusia tolak. Kata Allah, jahulah, bodoh itu. Yang nolak itu bodoh. Sebab yang memberi pelaturan itu Allah yang tahu segala-galanya, baiknya, buruknya, dan Allah tidak akan menganiaya siapapun. Innallaha la yadhlimu nafsan, bahwasanya Allah tidak menganiaya satu jiwa pun kepada makhluk yang Dia cipta. Dia sifatnya Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah takkan menganiaya, tapi manusia tak mau menerimanya. Jahulan, bodoh, kata Allah, manusia itu. Ada yang menerima hukum itu, hukum pelaturan, atau disebut hudud, atau disebut hudud. Hudud itu hukum-hukum, batas hukum pelaturan Allah. Ada yang menerima, ada juga yang tak setuju. Yang tak setuju itu jahul, di kalangan yang bodoh, Allah sebut. Maka itu jangan ada sesekali tak mau terima. Adapun dapat melaksanakan atau tidak, itu lain cerita. Tapi hati kena ridha dengan pelaturan Allah itu. Boleh ke dilaksanakan? Boleh ke saya melaksanakannya? Itu lain cerita. Puasa, terima puasa itu. Boleh ke? Puasalah dulu. Kalau dah tak boleh, Allah kata silakan berbuka, kan begitu? Betul? Jangan terus tak terima puasa itu. Begitu juga hukum yang lain, jangan terus tolak. Terima dulu. Coba buat. Tak dapat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan perintah Allah, melainkan ikut kemampuan. Kalau dah tak mampu, contoh solat, pada awalnya wajib, syarat sah solat berdiri bagi orang yang sehat, kan begitu? Terima solat berdiri. Tak mampu berdiri, macam mana? Duduklah. Bukan nak ditolak, tak terima. Kalau dah tak mampu berdiri, silakan dulu.
Duduk baringlah. Begitulah kasih sayang Allah. Puasa wajib puasa, tak boleh tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan kepada kalian berpuasa sebagaimana ia difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Namun kata Allah, kalau kamu tak mampu berpuasa, silakan berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, tapi ganti pada hari-hari ketika kamu atau apabila kamu sudah mampu berpuasa. Kalau tak mampu juga berpuasa, tak apa, bayar fidyah. Bayar fidyah, kan begitu. Terimalah dulu semua hukum itu, termasuk hudud, terima, jangan ada nolak. Laksanakan. Oh, apabila dilaksanakan rupanya tak dapat nih berbagai masalah, barulah cari macam mana nih. Ini awal-awal lagi ditolak. Kalau dilaksanakan banyak potong tangan lah, itulah gini. Kalau macam orang puasa suruh puasa, kalau puasa nanti aku gestrek, belum puasa lagi kok. Betul tak? Puasalah dulu. Seperti itu. Ini namanya ridho menerima amanah. Ini bukan cerita politik, tuan-tuan, bukan. Ini nak cerita, nak kita ni nak merawat, mengobat hati kita. Bukan cerita orang lain, nak merawat hati kita macam mana supaya ridho di hati ini kepada ketetapan Allah, dan supaya rela jiwa ini menerimanya dan menepati janji itu. Yang keempat, menanggung tugas dan derita. Tugas-tugas daripada Allah yang wajib dilaksanakan, dan derita. Bukan senang nak melaksanakan tugas Allah. Contohnya solat sajalah. Maka itu Allah menyebut wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, wahai hamba-hambaku, dalam segala urusan yang kamu hadapi, mohonlah pertolongan kalian kepada Allah. Bisolati, melalui solat. Jangan tinggal solat lalu berdoa. Malam pun begitu juga. Dekatkan, maksudnya dekatkan diri pada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Karena as-salatu hiya munajatun bainal ibadi wa rabbi. Salat itu adalah munajat, rintihan di antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat salat itu. Wasta'inu bis-sabri wassalat, dengan sabar lalui segala perkara itu, wassalati, dan juga melalui salat. Tapi kata Allah, wa innaha lakabiratun, wa innaha, dan sesungguhnya salat itu, lakabiratun, adalah amat berat untuk dilakukannya. Kita banyak hajat, banyak masalah yang dihadapi, jarang kita bangun malam-malam solat lalu munajat kepada Allah. Kita dalam menghadapi segala urusan, mana tak ada urusan, mana tak ada kesukaran dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam belajar pun kita kadang-kadang sukar.
Belajar cuma melopong balik sudah tidak ingat. Mohon kepada Allah dimudahkan untuk menerima ilmu. Baca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan segala urusanku, khususnya untuk menerima ilmu, karena ilmu itu adalah milik Allah. Dan ilmu itu akan sampai ke hati jika di hati itu bersih. Jika di hati itu bersih. Kalau hatinya masih banyak kotoran yang tadi, sifat-sifat yang tak baik, ilmu itu tak mau campur. Tak campur. Yang kelima, menjaga kewajiban. Apa saja yang Allah wajibkan dijaga. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi kekasih Allah? Memang kalau yang 5 tadi lengkap di kita, pasti jadi kekasih Allah. Betul tak? Pasti benar dan jujur, bersih hati, menepati janji, menanggung tugas dan derita, menjaga kewajiban, pasti menjadi kekasih Allah. Seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang mesti diperbuat oleh orang yang ingin mencapai martabat waliullah, kekasih Allah? Kalau kita tak jadi wali pun sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana perjalanan kekasih Allah itu. Lalu timbul rasa cinta kepada mereka. Ini wali pun dihina, ulama pun dihina. Padahal Allah kata, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya kekasih Allah itu la khawfun alaihim. Mereka tak ada merasa takut tentang hidup, tentang dunia, tentang manusia, tak takut. Hanya takutnya oleh Allah yang mengaturnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa bersedih hati, tak dapat sesuatu dan lain sebagainya, tak merasa kecewa. Allah pun tidak akan memberi hal-hal yang demikian, sebab kekasihnya. Akhirnya Allah yang Allah beri adalah kenikmatan, khususnya dalam ibadah, lazat bagi mereka, nikmat ibadah itu. Kita kadang-kadang ibadah rasa jadi bebanan. Alamak, dah zuhur lagi. Pas sholat zuhur baru setengah jam adzan asar. Dah asar lagi, padahal tadi sholatnya lewat. Betul tak? Coba kalau sholatnya awal-awal, ada tak selesai tu? Selesai. Baru aja sholat dah asar lagi. Ya siapa suruh sholatnya lewat? Betul tak? Kadang-kadang kita kan merasa itu. Lama tak asar lagi, baru aja sholat. Coba sholatnya di awal, zuhur azan, kemudian kita sholat. Tenang, lama rasa. Azan asar, alhamdulillah. Bila sholatnya dah di ujung, lepas sholat, kemudian datang waktu asar, dah asar lagi. Tuh. Jawab daripada Syekh Ahmad Al-Badawi, seseorang yang benar-benar dalam syariat. Syariat itu dalam pelaturan agama, perjalanan mengikuti agama. Ada 12 tanda-tandanya. Banyak tuh. Kalau tak semua pun salah satu pun jadilah.
kalau boleh sampai 12 itu ada pada kita. Yang pertama katanya benar-benar mengenali Allah, yakni benar-benar mengerti, bertauhid yang mantap, makrifat yang dalam, mantap iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mesti makrifatul ilah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal zat Allah. Siapa itu Allah? Allah ialah zat yang mencipta langit, bumi dan seluruhnya. Jadi kita ini adalah makhluk, artinya benda yang dicipta oleh Allah. Kenal kepada sifat-sifat Allah. Silakan. Azan dulu. Berhenti, azan dulu sebentar. Sambung sikit. Jawab Syekh Ahmad Al-Badawi kepada murid. Seorang yang benar-benar dalam syariat ada 12 tandanya. Benar mengikut syariat agama. Yang pertama ialah benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid, makrifat dan mantap iman keyakinannya kepada Allah. Maksudnya dia kenal siapa itu zat Allah. Dia kenal sifat-sifat Allah. Maka itu ulama-ulama ahlul tauhid, ahlul ma'rifah berusaha menyusun kitab yang disebut kitab ilmu tauhid, nak mengajar manusia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ilmu tauhid kita dikatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajibin 'alal insani, hal yang pertama kali wajib ke atas manusia, ma'rifatul ilahi, ialah makrifat, kenal atau mengenali Allah. Bistiqani, dengan yakin. Untuk apa? Supaya nanti dalam perjalanan hidupnya dia tidak akan lupa Allah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Dikenalkan fallahu, Allah itu mawjudun, wujud. Yakinilah Allah itu ada. Jangan ragu-ragu. Menurut akal macam mana nak percaya adanya Allah? Sebab ada makhluk, barang yang dicipta oleh Allah. Kalau ditanya siapa yang mencipta alam ini,
Jawabannya Allah. Kecil-kecil lagi kena boleh menjawab begitu. Allah yang mencipta segalanya. Lalu dikuatkan dengan dalil naqli, dalil daripada Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang mencipta as-samawati wal ard, 7 lapis langit itu dan juga bumi, wa ma bainahuma, dan Allah juga yang mencipta segala perkara yang ada antara langit dan bumi. Jadi semuanya ciptaan Allah itu maksud. Nah, kena yakin, bukan setakat akal sampai berdalil. Kata Syekh Ahmad Al-Badawi, mesti benar-benar makrifat, kenal Allah itu pada zatnya, pada sifatnya. Maka dikenalkan kepada kita sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakal. Tahu ujungnya liman, ujungnya aja. Jangan tahu ujungnya saja, satu persatu. Selain daripada kenal sifat Allah, kenal asma Allah, nama-nama Allah. Kenal nama Allah. Ar-Rahman, Allah itu Maha Pemurah. Kenal. Sehingga semua makhluk, yang iman, yang kafir, yang di laut, yang di darat, yang besar, yang kecil, diberi hidup oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Jadi tak timbul kenapa ya orang kaya boleh, orang kafir kaya-kaya, orang Islam susah miskin. Tak timbul. Kalau sudah kenal itu, kan itu anugerah Allah. Allah itu sifatnya pemurah. Tapi ingat, untuk meraih itu kena ada usaha. Mungkin orang lain itu rajin usaha, awak tak mau usaha, maka itu awak kurang. Sebab akal mengatakan kalau air itu dalam baldi kita cedok 1 kali cedok, orang lain 5 kali cedok, mana yang banyak? Yang 1 kali kah yang 5? Yang 1 kah yang 5? 5. Kita usahanya sikit, cepat letih, cepat nak rehat. Orang lain tungkus lumus. Sudah tentu yang tungkus lumus itu yang banyak. Begitu juga dalam hal ibadat. Orang yang rajin ibadat mesti dia lebih banyak pahala daripada yang malas. Betul tak? Sama. Orang yang rajin datang ke majlis ilmu dengan orang yang tak datang ke majlis ilmu, siapa yang punya ilmu? Yang rajin datang kah yang tak datang? Sama lah, dunia pun macam itu. Betul? Ini kadang-kadang iri. Lalu timbul was-was. Orang kafir tak iman, tak percaya, tak ibadah tapi kaya. Aku rajin ibadah tapi aku susah juga. Apa hal ni? Nah, Allah uji iman kita tu. Allah uji iman. Tak payah ibadah, rupanya solat tak solat pun sama saja. Itu iblis masuk. Iblis
masuk, akhirnya berhenti sholat. Maka itu apabila diajak kepada ibadah, ala engkau sholat pun rajin sholat, macam itu juga susah juga. Nah, itu timbul perkataan, aku tak sholat pun lebih pada engkau. Mungkin timbul tak? Maka itu iman kena dikuatkan. Iman itu, ma'rifat itu kena kuat, kena dalam. Allah Sami'an, atau asma Allah itu As-Sami', Allah Maha mendengar, yang zahir, yang batin, yang dibunyikan, yang tak bunyi, Allah tahu. Sampai kelihatan mata pun Allah tahu. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Innallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, dia mengetahui, kha'inatal a'yun, khianatnya mata ini. Mata aja, mata tak cakap, cuma mata aja. Allah tahu tu isyarat mata itu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di hati. Allah tahu, ya'lamu sirran wa alaniyatan. Allah tahu sama ada yang samar ataupun yang nyata. Lalu kalau sudah tahu bahwa Allah itu sifatnya aliman, maha mengetahui, al-alim, dalam asma'nya al-alimu, Allah maha mengetahui. Jadi tak beranilah buat yang salah, sama ada orang, tak ada orang. Sebab di sisi Allah, sama ada terang atau gelap, tetap Allah mengetahui. Kenal zat Allah, sifat-sifat Allah, asma Allah. Ar-Razzaq, Allah itu maha pemberi rezeki, jangan takut. Rizki banyak, asal mau ikhtiar, insyaallah dapat. Tapi kalau tak mau ikhtiar, takkan dapat. Akhirnya iri, dengki ke orang, nyalahkan orang, minta maaf, komplain. Lesen perniagaan itu dibagi ke orang, minta maaf, di pasar borong sampai banyak kali serbukan, orang komplain, orang luar yang niaga. Saya mungkin anak-anak tempatannya tak mau niaga, tak mau kerja seperti itu. Betul? Orang lain dibagi aja ambil. Mau susah payah, mau kotor-kotoran, mau dimarah. Kalau kita tak mau itu, hanya kita pun tinggalkan, tak dapat apa. Karena tak ada sifat menjalani kehidupan sobat, sanggup melalui rintangan dan derita tadi. Kata Syekh Abdullah Al-Badawi, yang keempat, menanggung tugas dan derita. Kenapa? Pedulikan manusia itu, dan memang sifatnya manusia ada marah dan lain sebagainya. Kita pula tak terima, sikit kena marah melenting. Padahal Allah telah menyebut dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dicipta oleh Allah sifatnya keluh kesal. Idza massahu syarru jazu'a, apabila diberi kesukaran dia merintih, tak terima. Wa idza massahu khairu manu'a, apabila dianugerahkan kebaikan pula manu'a, kudukun.
Itu dalam Al-Quran Allah menyebut begitu. Baik. Kemudian yang keempat, selain pada kenal zat Allah, kenal sifat Allah, kenal asma Allah, kenal af'al, bagaimana Allah berbuat sesuatu. Fa'alul lima yurid, Allah berbuat sesuatu atas apa yang Dia kehendaki, bukan yang kita mau. Yang kita ini diperintah berdoa, memohon, merintih pada Allah dan ikhtiar. Allah kata, ud'uni astajib lakum, mohonlah kamu kepada aku akan bagi padamu. Ya Ustaz, dah banyak kali mohon Ustaz, dah banyak kali mohon, ya Allah berilah aku ini, berilah aku ini, berilah aku ini. Merintah Allah, merintah kepada Allah. Ya Allah beri kepadaku ini banyak kata perintah itu. Kalau ahli-ahli yang sufi itu tak suka perkataan perintah itu, memerintah Allah, memohon saja. Ya Allah anugerahkan kepadaku, beri kepadaku, maknanya nada memohon. Kurniakan, bukan nada perintah. Siapa kita, kata mereka, untuk memerintahkan kepada Allah? Ya Allah panjangkan umurku. Satu, ya Allah kurniakan kepada hamba umur yang panjang. Lain tak? Lain tak? Lain. Ya Allah panjangkan umurku, murahkan rezekiku. Itu macam kata-kata perintah. Kita memerintah Allah. Lain dengan kata-kata, ya Allah kurniakan kepada hamba rezeki, kurniakan kepada hamba umur yang panjang. Itu mohon. Dia ada kelainan sikit. Kalau para aulia pula munajat, merintih, mengaku kelemahan diri. Ya Allah, hamba ini adalah makhluk yang lemah, kurniakan kepada hamba kekuatan. Hamba ini makhluk yang fakir, anugerahkan kepada hamba kesenangan. Sebab hamba fakir, ngaku diri. Kenal lagi af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini bukan atas arahan kita. Fa'alul lima yurid, Allah akan berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Dalil dalam Al-Quran Allah menyebut, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyaun, kamu tidak berkehendak atas sesuatu, kata Allah, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, melainkan apa yang Allah kehendaki yang mengurus alam. Pertama, kehendak kita pun adalah itu cetusan anugerah pada Allah. Kita berdoa itu. Yang kedua, apa yang kita kehendaki, kata Allah, kamu tidak menghendaki sesuatu melainkan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau hendak beri, Allah tak menghendaki memberi, tidak. Doa selalu, tapi tak dapat juga. Maka kembali kepada diri. Bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak mengijabah, bukan Allah tidak memerhati, tidak tahu akan kesukaran dan doa ini, tapi Allah belum menghendaki. Allah belum menghendaki. Walaupun kita hendak, walaupun kita mahu, kalau Allah belum menghendaki, boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Tak boleh. Di sini kita kena kenal af'al Allah. Kalau ada
pengetahuan makrifat itu tak timbul berhenti doa. Ini kadang-kadang orang berhenti doa ada banyak kali lah, sholat hajat Ustaz, sholat taubat Ustaz, doa banyak kali tak dapat juga. Habis sekarang macam mana sholat hajatnya? Dah berhenti dah. berhenti. Dah tak buat lagi dah. Jangan. Sebab dalam penerimaan semua permohonan untuk memberi kepada ada tiga cara. Sama ada Allah beri kepada kita benar-benar kita merasa di dunia ini. Yang kedua, kalau tidak diberi kepada kita, kepada zuriat kita, keturunan kita. Tuh, rupanya anaknya yang baik itu, yang senang itu. Akhirnya bapak juga dapat pemberian pada anakku, pada anak Allah beri, bukan pada aku. Rupa-rupanya begitu. Akhirnya aku senang di atas bantuan atau pemberian daripada anak. Yang ketiga, Allah simpan untuk akhirat. Yang keempat, Allah beri ketika benar-benar kita dalam syiddah, dalam malapetaka yang benar-benar ketika itu. Rupanya ada orang lain tiba-tiba nawarkan diri. Itu. Minta selamat. Selamat apa hari-hari selamat? Ya, rupa-rupanya satu hari dia bawa kereta di tengah hutan, di tengah perjalanan, tak ada siapapun, tak ada kampung, tayar pencit. Tayar ganti tak ada, dipicit-picit main dia pun tak ada angin juga. Nak pam tak ada pam. Ada yang lalu satu dua buah kereta, tiba ada kereta yang lalu berhenti. Oh, membantu. Dia tukarkan, dia pam, ada rupanya segala-galanya. Allah hantar itu. Kebetulan bukan kebetulan. Tidak ada istilah Allah membuat sesuatu kebetulan. Cuman kita aja biasa kebetulan. Betul tak? Di sisi Allah tidak ada kebetulan. Itulah Allah rupa-rupanya hantar. Akhirnya dia pun keluarkan, dia pasang, dia pam. Mungkin ada tak kayak seperti itu? Mungkin tak? Mungkin saja. Mungkin saja. Dan kadang kesukaran, kesulitan, ada orang yang datang membantu. Oh, rupanya di situ Allah nak beri. Sedar kita. Oke. Yang kedua, ciri-cirinya. Yang kedua ialah menjaga benar perintah-perintah Allah. Selain pada kenal Allah, menjaga benar perintah-perintah Allah dijaga. Sama ada perintah wajib ataupun perintah itu jatuhnya kepada sunat, dijaga. Menjauhi larangan-larangan Allah. Apa saja yang Allah larang dijauhi. Hebat. 12 tuan cirinya. Kita ni yang pertama belum lepas lagi. Lo dah. Yang pertama masih banyak kekurangan. Yang kedua pun masih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengetahui, kita dapat meningkatkan. Sebab kita mampu nak melaksanakan perintah Allah. Mampu tak? Mampu, bukan tak mampu. Kenapa kalau yang lain-lain mampu siang malam? Kenapa menjaga perintah Allah tak mampu? Mampu.
Kenapa tak jadi? Di sini masih ada penyakit. Di hatinya masih ada penyakit. Sama ada kurang yakin, kurang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang 10 lagi kita sambung di minggu-minggu yang akan datang. Insyaallah. Saya kata, saya merasa terkesan dengan ngaji kitab ini untuk diri saya. Merasa terkesan. Waktu belajar di pondok pesantren dulu hanya dengar aja Pak Yai ngajar, pakainya aja memang sudah ke atas. Kita ini talibin yang waktu itu umur 11, 12, 13 tahun dengar aja. Macam tak paham lagi. Kalau dibuka balik, ya, patutlah Pak Kiai itu begitu, kita kata. Patutlah Pak Kiai itu begitu. Orang ramai berdatangan yang minta nasihat dan lain sebagainya, jadi rujukan. Dulu waktu kecil tak rasa, tak nampak benda itu. Macam kita belajar lah dulu waktu kecil, betul tak? Datang sekolah, hari ini rupanya. Ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, dan insyaallah kita sambung di minggu-minggu yang akan datang. Untuk mengakhiri majlis ini, sama-sama kita baca tasbih kifar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.